Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nama saya Zaid Mudhofar. Kebetulan kami juga mengajar di SD Al-Madinah dan ada juga kegiatan lain, di antaranya adalah mengajar Al-Quran kepada yang memang membutuhkan. Nah, ini kebetulan dari kawan-kawan tunanetra ini juga pengen belajar Al-Quran, jadi kita sempatkan waktunya walaupun sangat terbatas, kita bisa belajar bareng-bareng dengan mereka. Tempatnya di Arbusda Wonosobo, mengutip dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi saya terketuk hati saya untuk setelah saya belajar, kemudian saya bisa, walaupun saya tidak sesempurna orang yang memang bacanya bagus, jadi setelah saya bisa, jadi tinggal saya man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kemudian saya mengajarkannya, menyampaikannya, memberikan informasinya kepada orang lain, termasuk kepada kawan-kawan atau saudara-saudara kami di tunanetra. Kawan-kawan tunanetra itu memang karena beliau juga punya kesibukan, yaitu beliau itu biasanya menjadi tukang pijat tunanetra itu ibu-ibu, jadi sangat terbatas sekali untuk mengajinya, sehingga ngajinya itu 1 bulan hanya 1 kali, yaitu di minggu yang kedua. Untuk kondisi awal, jadi para tunanetra ini ternyata sudah mempunyai kemampuan dalam membaca Al-Quran, akan tetapi masih membutuhkan penyempurnaan. Kemudian kami diundang untuk bismillah belajar bersama untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran agar Al-Quran itu lebih tartil, lebih bisa fasih lagi, karena memang untuk kawan-kawan tunanetra ini itu karena dengan keterbatasan yang ada, tetapi mempunyai, Allah itu membuka keistimewaan yang lain dari pendengarannya sama penyampaiannya lewat lisan itu, beliau lebih bisa menyerap pelajaran yang ada. Jadi dibarengi dengan kesungguhan daripada tunanetra itu sendiri dalam mendengarkan, sehingga bacaan-bacaan mereka itu menjadi lebih sempurna lagi. Kalau untuk bacaan atau huruf braille itu saya sudah coba coba meraba, memang ada titik-titiknya itu memang, tapi karena saya belum pernah belajar, jadi saya belum bisa membaca dari apa yang saya raba itu. Jadi untuk ngaji untuk saudara-saudara kami tunanetra adalah kami hanya membenarkan bacaan, jadi kita simak satu persatu, nanti bacaannya seperti apa, ada kekurangannya, misalnya idharnya, idghamnya, ikhfa'nya, mad jaiznya, dan lain sebagainya, kita baru membenarkan dan diulang kembali sampai betul-betul benar. Untuk kendala tentunya ada, karena memang daya tangkap satu orang dengan orang yang lain kan berbeda, apalagi beliau-beliau mempunyai keterbatasan untuk bisa membaca, dan tidak semuanya membawa Al-Quran Braille, tidak semuanya, jadi hanya beberapa, sehingga yang ditekankan kami untuk beliau-beliau adalah bagaimana istilahnya coro Jawanya itu harus mendengarkan dengan baik dan niteni. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika awal kami berjumpa,
yang tunanetra itu berbagai bacaan. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, matopi'nya terlalu panjang, sehingga kami berusaha untuk membenarkan agar mereka bacaannya lebih sempurna lagi. Mungkin program yang lain kita ada tahapan-tahapan tertentu. Jadi setelah penyempurnaan membaca, kita tadi sudah sampaikan tadi bisa untuk kegiatan menghafal Al-Quran. Jadi berawal dari yang ringan-ringan dulu lah, jadi juz amma ataupun surat-surat pendek, kemudian nanti bacaan-bacaan Al-Quran surah pilihan seperti surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk atau Tabarok, kemudian surah Ar-Rahman dan lain sebagainya, Ar-Ra'du dan sebagainya. Pengalaman menarik pasti ada, karena yaitu sudah saya sampaikan tadi, saya jadi ingin juga belajar Braille itu. Jadi karena saya belum pernah belajar, itu termasuk pengalaman yang menarik bagi saya. Kemudian selain itu, untuk saudara-saudara kami tunanetra itu ternyata suaranya bagus-bagus, sehingga ketika kita memberikan beberapa irama tentang membaca Al-Quran itu, mereka bisa menangkap dengan baik. Dan saya, kok bisa, alhamdulillah, berarti bisa menyesuaikan. Itu pengalaman yang menarik bagi saya. Ada tentunya perbedaannya. Kalau orang-orang biasa kan harus membaca, kalau memang betul-betul dari awal belum bisa membaca Al-Quran. Kalau orang biasa kan harus melalui proses yang cukup panjang. Tapi untuk kawan-kawan saudara-saudara kami tunanetra itu hanya melalui pendengaran. Jadi guru memberikan informasi bacaan Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, kemudian ditirukan dan syukur-syukur dihafal. Karena saya juga mempunyai guru Al-Quran. Beliau itu sama dengan kawan-kawan kami tunanetra, tidak bisa melihat, tapi beliau itu hafal Al-Quran 30 juz, hafal dan lancar. Beliau, guru Al-Quran saya itu menghafalnya dalam waktu 3 tahun, dan itu modelnya adalah dibacakan oleh kawannya, sesama kawan yang memang sudah mahir membaca Al-Quran, dibacakan berulang-ulang. Jadi jangan khawatirlah untuk kawan-kawan di tunanetra itu berkecil hati, jangan, karena terbukti Allah memberikan kekurangan yang satu kepada hambanya, pasti akan membuka kelebihan yang lain. Jadi tetap semangat. Harapan kami cukup besar kepada saudara-saudara kami yang tidak mempunyai keterbatasan. Wong yang punya keterbatasan aja punya semangat untuk mengaji, kok yang tidak punya keterbatasan tidak ada semangat, kan sungguh terlalu ya. Kata Bang Haji Roma itu terlalu gitu ya. Sehingga ayo untuk belajar mengaji. Bagi yang tidak mempunyai keterbatasan, tidak ada kata terlambat untuk mengaji. Mulai dari sekarang, tidak pandang usia, baik kecil besar, orang yang sudah sepuh atau apa, selagi masih kita diberi umur oleh Allah, maka kita gunakan kesempatan untuk bisa mengaji. Kita gunakan untuk sangu atau bekal kita menghadap Ilahi.